Revisi KUHP resmi disahkan oleh DPR dan akan diberlakukan pada tanggal 2 Januari tahun 2026. Nah guys, ini sangat penting guys, karena mengapa? Di dalam revisi KUHP terbaru tersebut mengandung beberapa pasal-pasal kontroversial. Mari kita telah lebih lanjut. Nah guys, kalian pasti bertanya-tanya nih, apa sih bedanya KUHP dan KUHAP itu? Jadi KUHP yaitu mengatur perbuatan yang dapat dipidana dan sanksinya. Namun sementara KUHAP itu mengatur tata cara penegakan hukum pidana dari mulai penyidikan hingga tahap persidangan. Nah, dalam sistem peradilan pidana, KUHAP itu menjadi pedoman wajib bagi polisi, jaksa dan hakim agar proses hukum bisa berjalan adil, teratur, dan bebas dari kesewenang-wenangan. Namun, pembaruan KUHP ini menjadi bermasalah guys. Karena mengapa? Karena DPR itu membahas hanya 1.600 DMM dalam 2 hari. Dan ini menunjukkan proses yang tergesa-gesa dan minim partisipasi publik. Nah, pada pengesahan cepat KUHP ini pada tanggal 18 November tahun 2025 juga menimbulkan keraguan pada kita terhadap komitmen negara pada prinsip negara hukum. Dan tanpa penyusunan yang matang, harmonisasi antara KUHP dan KUHP yang baru ini berisiko tidak optimal dan menimbulkan masalah baru bagi kita semua. Jadi aku telah mengikuti bedah revisi KUHP ini pada tanggal 20 November tahun 2025 dan aku mendapati ada 19 pasal kontroversial yang sudah kami bedah di dalam revisi KUHP terbaru tersebut guys. Nah, pada pasal 1 angka 4 KUHP mendefinisikan bahwa penyidik tertentu sebagai pejabat dari lembaga di luar Polri dan PPNS yang diberi kewenangan penyidikan oleh undang-undang sektoral. Jadi ketentuan ini mengakui bahwa adanya keragaman sektor penyidik untuk menangani tindak pidana yang bersifat teknis atau khusus. Namun pada pasal 7 ayat 1 memberi kewenangan bahwa sangat luas kepada penyidik, terutama kepada Polri sebagai penyidik utama yang sudah diatur pada pasal 6 ayat 2. Meskipun KUHP juga menekankan pada sistem peradilan pidana yang terpadu dan diferensiasi fungsional, pengaturan tersebut justru menimbulkan masalah guys. Posisi Polri sebagai penyidik utama menciptakan struktur hierarki yang melemahkan independensi lembaga lain. Dominasi Polri utamanya dalam kewenangan upaya paksa yang sudah diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf E menjadi titik rawan penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran HAM, kriminalisasi dan praktik penyiksaan. Jadi di pasal 93 ayat 3 KUHP membatasi kewenangan PPNS dan penyidik tertentu dengan melarang mereka melakukan penangkapan tanpa pemerintahan penyidik Polri. Pembatasan yang sama berlaku pada penahanan yang sudah diatur pada pasal 99 ayat 3 dengan pengecualian hanya bagi kejaksaan, KPK dan TNI Angkatan Laut. Dengan demikian KUHP secara jelas menempatkan Polri sebagai pusat kontrol atas seluruh tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh lembaga penyidikan selain yang dikecualikan. Jadi di pasal 5 ayat 2 KUHP memperluas kewenangan penyidik baik dari Polri maupun pejabat tertentu untuk melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penggeledahan, penahanan, dan penyitaan meskipun harus ada perintah dari penyidik. Namun perusahaan ini menimbulkan masalah bagi kita karena mengaburkan batas peran antara penyelidik dan penyidik serta membuka peluang atas penyalahgunaan wewenang. Nah, masalahnya semakin serius ini pada pasal 13 ayat 3 yang memberi kewenangan kepada penyelidik untuk melakukan upaya paksa secara langsung dalam keadaan tertangkap tangan tanpa perintah dari penyidik. Diskresi luas ini membuat penyelidik yang tidak memiliki otoritas penyidikan penuh dapat secara spontan membatasi kebebasan seseorang atau memasuki ruang privat sehingga berpotensi untuk menimbulkan penangkapan sewenang-wenang dan penggeledahan tanpa kontrol dan juga kriminalisasi berdasarkan subjektivitas aparat penegak hukum.
Nah, jadi secara normatif pada pasal 113 ayat 1 mensyaratkan bahwa setiap penggeledahan baik fisik maupun digital harus dilandaskan pada izin ketua pengadilan negeri. Penuntun ini selaras dengan prinsip hukum bahwa tindakan memasuki ruang privat seseorang merupakan intrusi hukum yang paling serius yang hanya dapat dilakukan setelah mekanisme kontrol yudisial dilakukan secara ketat. Namun, pada pasal 113 ayat 4 secara drastis mengurangi efektivitas prinsip tersebut dengan membuka peluang secara penggeledahan tanpa izin dalam kategori keadaan mendesak. Kategori keadaan mendesak ini sebagaimana dirumuskan dalam ayat 5 mencakup situasi objektif seperti tertangkap tangan atau ancaman hilangnya bukti, tetapi juga mencakup perasa problematik situasi berdasarkan penilaian penyidik yang jatuh pada huruf D. Nah, perasa ini juga menimbulkan problem serius bagi kita karena memberikan ruang diskresi subjektif yang tidak dibatasi oleh parameter hukum yang sangat jelas. Nah, ketika penyidik dapat menilai secara sepihak bahwa suatu keadaan mendesak ini, maka instrumen kontrol yudisial menjadi semata-mata formalitas bagi administratif, bukan mekanisme substantif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, lebih jauh lagi pada pasal 113 ayat 6 hanya mewajibkan penyidik melaporkan dan meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri paling lama 2 kali 24 jam setelah tindakan dilakukan. Nah, hal ini berimplikasi terhadap pelanggaran privasi individu baik memasuki rumah, menyita dokumen, maupun mengakses data elektronik yang telah terjadi dulu sebelum hakim memiliki kesempatan untuk mengevaluasi legalitas tindakan tersebut. Nah, secara prinsip pengaturan tersebut ini bertentangan langsung dengan jaminan konstitusional pada pasal 28G Undang-Undang NKRI tahun 1945 mengenai perlindungan terhadap rasa aman dan kehormatan pribadi, kontrol yudisial pasca fakta yang tidak memulihkan. Nah, kerugian ini telah menjadi tantangan utama dalam konteks data elektronik yang dapat disalin, disebarkan, dianalisis tanpa batas sehingga tidak memenuhi standar efektivitas perlindungan hak asasi manusia. Nah, jadi pengaturan penyitaan menunjukkan adanya pola kelemahan serupa, yaitu pada pasal 120 ayat 1 yang mengizinkan penyidik melakukan penyitaan benda bergerak tanpa izin hakim dalam keadaan mendesak. Ini sama seperti penggeledahan dan definisi keadaan mendesak seperti diperluas melalui pasal 120 ayat 2 huruf E, yaitu situasi berdasarkan penilaian penyidik, dan peraturan de facto itu memberikan bahwa penyidik itu mempunyai instrumen legal tersebut. Jadi guys, kewenangan penyidik itu menyita barang dengan ruang diskresi luas dan tetap beresiko disalahgunakan guys. Nah, meski harus meminta persetujuan ketua pengadilan negeri dalam 5 hari. Nah, kerugian ini sudah terjadi sejak barang tersebut diambil. Nah guys, kontrol hakim ini bersifat kuratif dan penyitaan barang dapat digunakan sebagai alat tekanan atau kriminalisasi termasuk terhadap barang-barang yang tidak relevan guys. Nah, pada pasal 140 memperluas upaya paksaan ke ranah digital yang justru memungkinkan pemblokiran aset keuangan, akun daring, dan informasi elektronik oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, atau para penegak hukum. Meskipun memerlukan izin oleh ketua pengadilan negeri, ketentuan keadaan mendesak kembali memberi celah pemblokiran tanpa izin, terutama dalam definisi keadaan mendesak, didasarkan pada penilaian subjektif penyidik. Nah, ini justru akan membuka peluang pembatasan akses finansial dan digital seseorang tanpa standar objektif, guys.
Pemblokiran aset digital ini sangat intrusif, yaitu bisa menghambat akses hak milik, akses ekonomi, transaksi, hingga kelangsungan usaha. Nah, dalam masyarakat yang tergabung pada layanan daring seperti e-wallet, perbankan digital, ataupun kripto, ataupun akun bisnis, pemblokiran tersebut dapat menghentikan seluruh aktivitas ekonomi seseorang secara tiba-tiba. Nah, pemblokiran aset digital ini dapat menghentikan aktivitas ekonomi seseorang dalam hitungan detik, guys. Nah, tanpa kontrol yudisial awal, tindakan ini bukan sekedar administrasi, tetapi merupakan penangguhan paksa atas kehidupan ekonomi individu. Kewajiban APH hanya melaporkan pemblokiran dalam 2 kali 24 jam dan tidak memberikan perlindungan nyata. Karena mengapa? Karena kerugian finansial dan reputasi sering sudah terjadi dan bersifat sulit dipulihkan. Mekanisme kontrol hakim yang hanya bersifat kuratif dan tidak memenuhi due process of the law, sebab hakim tidak menilai legalitas dan urgensi pemblokiran sebelum tempatnya terjadi. Pemblokiran berdasarkan standar subjektivitas penilaian penyidik bertentangan dengan prinsip hak asasi dalam pasal 28D ayat 1 dan serta 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta ICCPR mengenai larangan tindakan sewenang-wenang atas properti dan data pribadi. Ketentuan ini mengikis prinsip arbitrarius serta memberi ruang diskresi yang terlalu luas bagi aparat untuk bertindak secara sewenang-wenang. Nah guys, definisi penyadapan dalam pasal 1 angka 36 KUHP itu sangat luas dan mencerminkan penyadapan modern yang bersifat sangat intrusif dan tidak hanya mendengarkan atau merekam percakapan. Penyadapan kini mencakup tindakan yang mengubah, menyambungkan, dan memasang alat tersembunyi hingga mencatat transmisi informasi elektronik, guys. Nah, jadi formulasi ini memungkinkan bahwa penyadapan ini menjangkau hampir seluruh aktivitas digital masyarakat, termasuk komunikasi pribadi, transaksi elektronik, dan metadata. Nah, masalah utamanya ini muncul karena pada pasal 136 ayat 2 menyerahkan tata cara penyadapan kepada undang-undang tersendiri. Nah, delegasi ini menciptakan kekosongan standar prosedural dalam KUHP. Nah, padahal KUHP ini semestinya menetapkan batas minimum perlindungan hak serta mekanisme persetujuan yudisial awal atau SED. Penyadapan adalah bentuk intrusi terhadap privasi dan kebebasan komunikasi dan kontrol atas data pribadi yang dilindungi pada pasal 28F dan 28G. Nah, tanpa aturan tegas dalam KUHP tersebut, ruang bagi penyadapan menjadi sangat luas dan kurang diawasi, guys. Nah, hal ini berpotensi menormalisasi penyadapan sebagai alat bukti investigasi rutin dan bukan tindakan luar biasa yang hanya diboleh dilakukan oleh secara ketat, terbatas, dan dengan pengawasan yudisial independen sesuai prinsip due process dalam negara demokratis. Nah guys, pada pasal 22 ayat 1 KUHP memberikan kewenangan bagi penyidik untuk memanggil atau mendatangi seseorang tanpa menetapkan status hukumnya sebagai saksi atau tersangka. Nah, hal ini justru akan membuka partai pemeriksaan tanpa identitas hukum atau stateless examination. Nah, sebuah bentuk interogasi di luar kerangka perlindungan hukum acara individu berada di dalam wilayah abu-abu bukan saksi, dan sehingga tidak dapat mendapatkan pelindungan saksi, tetapi bukan juga tersangka. Nah, sehingga tidak dapat memperoleh hak-hak dasar seperti hak diam, hak atas penasihat hukum seperti pasal 142 KUHP. Nah, ketidakjelasan status membuat seseorang rentan menghadapi ketekanan atau paksaan, termasuk memberikan informasi yang dapat menjerat dirinya sendiri tanpa jaminan prosedur yang layak. Nah, pemeriksaan semacam ini dapat dipakai untuk mengumpulkan keterangan awal dan kemudian dijadikan dasar penetapan tersangka. Meski proses perolehannya itu cacat, guys. Nah, dari perspektif fresh trial, perlindungan HAM ketentuan ini menyimpang dari prinsip transparansi, akuntabilitas, dan due process. Nah, tanpa koreksi, pasal 22 ayat 1 ini berpotensi menjadi legitimasi bagi praktik pemeriksaan sewenang-wenang oleh aparat.
Nah, terus pada pasal 16 ayat 1 huruf E sampai G, KUHP yang baru ini memasukkan teknik penyelidikan khusus seperti penyamaran, pembelian terselubung, dan penyerahan di bawah pengawasan dalam kewenangan penyelidik. Padahal secara komparatif, teknik-teknik intrusive covert operation ini biasanya hanya diperbolehkan pada tahap penyidikan untuk kejahatan berat dengan izin pengadilan atau pengawas independen. Nah, penetapan pada tahap penyidikan ini justru menurunkan standar perlindungan hukum. Karena mengapa? Fase ini adalah tahap paling longgar dan rawan penyalahgunaan diskresi. Dan tidak hanya pembatasan jenis tindak pidana, guys. Ketiadaan judicial oversight serta absennya mengenai mekanisme akuntabilitas membuka risiko bahwa adanya penggunaan tidak proporsional untuk perkara ringan atau praktik entrapment serta pelemahan prinsip negara hukum dan normalisasi penyalahgunaan kewenangan. Hal ini juga mengancam hak atas kebebasan, hak untuk tidak dipaksa melakukan tindak pidana serta asas praduga tak bersalah. Nah, KUHP ini harusnya mensyaratkan izin hakim pembatasan pada tindak pidana berat, durasi tertentu, dan evaluasi berkala sebagai checks and balance terhadap teknik penyidikan yang sangat inovatif ini. Nah, menurut pandangan saya, KUHP baru ini justru akan melemahnya kontrol eksternal terhadap penanganan laporan, guys. Karena mengapa? Pada pasal 23 ayat 6 hanya memberikan hak kepada pelapor untuk mengadu kepada atasan penyidik jika laporannya tidak ditanggapi dalam 14 hari. Nah, mekanisme ini menutup akses kepada pengawasan eksternal termasuk pra-peradilan dan lembaga independen. Akibatnya apa? Evaluasi sebenarnya berada di dalam struktur internal yang historis dan jundul self-preferencing dan kurang objektif. Nah, tanpa kontrol judicial atas tindakan pasif atau omission, aparat memiliki intensif untuk mengabaikan laporan yang dinilai tidak prioritas dan atau sensitif karena minim resiko koreksi eksternal. Nah guys, menurut pandang saya mengenai revisi KUHP ini menunjukkan adanya kontradiksi antara klaim yang membuat hukum dan HAM dan dengan aturan justru memberi ruang besar bagi para diskresi aparat. Nah guys, jadi pergeseran kontrol dari representatif dari pasal ke fakta melemahkan akuntabilitas dan membuat hak warga negara semakin rentan. Sentralisasi kewenangan penyidikan pada salah satu institusi mengikis checks and balance dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Dan jika diperlakukan ini guys, hal ini akan menciptakan krisis kepastian hukum dan memperbesar risiko tindakan semena-mena karena desain regulasinya sendiri tidak membangun batasan yang memadai guys. Nah, jadi mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Yang saya sampaikan ini hanya berdasarkan data dan fakta, dan juga saya membuat kajiannya yang akan saya sertakan di dalam link YouTube tersebut guys. Nah, jadi mungkin saja itu saya sampaikan.